Aku tuh pernah ngalamin yang, aduh beli telur setengah kilo aja tuh bener-bener nggak sanggup. Bayangin, setengah kilo telur tuh nggak sanggup gitu. Kemudian anakku yang kedua itu harus putus sekolah. Halo Trinity, welcome back to Sherlyn Jordan's channel. Ya, ketemu lagi sama kita berdua nih untuk ngobrolin soal yang namanya cryptocurrency. Karena Bener Ricky yang mau banget, belajar beserta dengan teman-teman cowoknya itu semua nih, Ce. Ya, betul banget. Biasa nih, Cece udah ngundang lagi Ricky berkali-kali kayaknya nih. Video sebelumnya juga diajakin ngeliat-ngeliat sesuatu hal di rumah-rumah Cece nih. Aduh, luar biasa Cece nih. Welcome. Oke, gimana nih? Ya. Ricky mau belajar apa hari ini? Sesuai dengan ini ya, Ce, dari video-video sebelumnya ini kan Ricky udah banyak tanya nih soal strategi-strategi atau cara-cara Cece nih untuk main di cryptocurrency beserta sedikit spill-spillnya. Ya. Tapi kalau boleh tahu, Ricky pengen tahu pembuktian aja sih, Ce. Apakah ini semua yang Cece dapat ya, rumah terus juga penghasilan selama itu benar-benar dari main cryptocurrency aja nih, Ce? Ya, oke, aku cerita ya guys. Jadi kalau kita di dunia kripto itu sebenarnya kita harus jeli sih. Jeli dalam arti kita harus tahu benar-benar koin itu yang mana yang benar-benar bisa ngehit profit maksimal seperti itu. Jadi kalau kita bilang kita ada goal dalam hidup tuh pasti kita ada goal, ada short term goal, ada goal yang middle, ada yang long term goal gitu. Milestone-nya Betul. Jadi apapun itu, kalau di kripto, kalau kalian ngincer, misal contoh kalian pengen beli rumah, beli apapun itu, pasti bisa kok gitu. Pasti bisa. Jadi kalau ditanya apa yang saya dapatkan dari kripto, ya honestly speaking kerjaan saya memang ini aja gitu. Memang benar-benar ibu rumah tangga yang main cryptocurrency dan akhirnya ya inilah beberapa hal yang Cece dapat ini memang banyak dari cryptocurrency memang. Betul, ya. Achievement itu pasti ada lah kalau di kripto itu. Pasti ada. Kalau boleh tahu nih sebelumnya Cece cantik banget ya hari ini ya. Cece, Thank you. ini udah punya anak berapa, Cece, kalau boleh tahu? Anak tiga. Anak tiga Ya. semuanya itu. Wah, Anak tiga. Di masa-masa ini kan maksudnya ya bagaimana Cece memenuhi kebutuhan hidup ya untuk keluarga. Betul. Mungkin suami kerja juga ya, Ce, ya. berarti Betul, ya? dulu usaha sih, dulu usaha. Terus kan usaha itu kan sejak pandemi ya, itu benar-benar gone. Jadi waktu itu kita konven ya, jadi konven aku juga bukan tipe yang tinggal diam. Jadi benar-benar aku tuh dari kecil tuh memang suka hal yang produktif gitu. Nah jadi pada saat pandemi itu nggak cuma aku ya, pasti di luar sana juga banyak yang ngalamin hal-hal serupa kan. Bisnisnya tiba-tiba stuck, kemudian memulai segalanya dengan yang tersisa gitu kan. Nah jadi honestly itu waktu itu aku benar-benar ini parah banget aku cerita ya, maksudnya apa yang aku dapetin hari ini itu benar-benar perjuangannya itu parah loh, parah banget. Jadi aku tuh pernah ngalamin yang, aduh beli telur setengah kilo aja tuh bener-bener nggak sanggup. Bayangin, setengah kilo telur tuh nggak sanggup gitu. Kemudian anakku yang kedua itu harus putus sekolah. Sampai putus sekolah, Ce? Putus sekolah setahun. Jadi waktu itu kan pandemi. Tiba-tiba kan perubahan drastis kan. Belajar itu harus online. Sedangkan kalau online itu orang tua tuh bener-bener mesti dampingin. Bener. Nah sementara aku ngerti banget ya, maksudnya buat ibu-ibu rumah tangga yang mereka merasa kayak aduh harus bantu suami cari nafkah, kemudian juga harus nemenin anaknya belajar. Itu kita bilang tuh nggak gampang banget. Jadi bukan berarti aku harus mengorbankan anakku putus sekolah gitu, bukan. Karena memang aku udah nggak sanggup. Kita udah bener-bener nggak sanggup buat biayain biaya sekolah itu. Jadi harus ada salah satu yang ngalah. Dan itu yang aku cerita. Beli telur setengah kilo itu nggak sanggup. Jadi anak-anak itu waktu pandemi pertama, lockdown paling parah tuh kan di bulan 3. Jadi bulan 3 tuh masih oke lah. Ya, kita masih bisa survive dari duit yang ada. Makin kesini itu kan makin nggak karu-karuan kan, makin parah gitu loh. Dan banyak banget orang yang kita kenal tuh positif. Jadi kita shock kan. Jadi mau ngomong ya udah kita nggak berani ngapa-ngapain. Tapi makin kesini tuh kebutuhan kan makin banyak.
kita harus terus beli masker. Itu kan jadi nambah kan? Desinfektan, sanitizer. Iya, jadi aduh ini bukannya berkurang malah nambah terus. Akhirnya anakku putus sekolah. Hari-hari kita makan pagi, siang, sore telur aja menunya. Itu telur aja, dan itu posisi anak ketigaku tuh masih kecil banget. Dan masih ASI gitu, karena aku full ASI, dan aku merasa kayak ya Tuhan, maksudnya kok begini banget ya. Maksudnya kan di kala ASI itu kita harus benar-benar ibunya itu harus memenuhi gizi yang bagus ya. Maksudnya suplai makanannya harus yang sehat. Iya, betul. Jadi kita nggak bisa waktu itu, dan saya benar-benar mencoba segala sesuatu. Jadi ada yang saya jalankan bisnis afiliasi atau networking. Nah, mulai gitu. Walaupun dulu saya memang jalanin networking tuh dari muda gitu kan, dari sebelum nikah masih gadis, kemudian sampai menikah pun saya masih lanjut gitu. Nah, tapi saya vakum karena saya sudah mulai mendirikan bisnis konven waktu itu. Nah, tutup-tutupnya Gunung Tikar ya karena pandemi ini. Jadi efeknya luar biasa, betul. Nah, lalu setelah itu saya harus kembali lagi ke dunia networking karena kan satu ya, modalnya murah. Ya kan, maksudnya cuma waktu itu saya inget banget dia tuh e-commerce modal 800.000 aja, Rick. Dari 800.000 aja? Iya, 800.000 aja. Terus karena kita berasa kayak pandemi ini kita nggak sendirian. Jadi banyak juga di luar sana teman-teman kita tuh yang pengen harus gerak gitu. Benar, itu cocok banget. Bener. Kalau kita nggak kerja sama, nggak bisa. Nggak bisa. Yang mesti menyelamatkan betul. kita biasanya. Jadi saya benar-benar full ya kerjanya online, yaitu jalanin networking itu. Kemudian saya dapat profit, income gitu kan, udah seneng kan. Udah bisa mulai sekolah belum ya? Maksudnya buat kebutuhan hari-hari udah tercukupi lah, ya. Gak lama pailit perusahaannya. Karena pandemi. Makanya bayangin ya. Bertubi-tubi banget. Bener banget. Jadi cobaannya itu bertubi-tubi banget. Jadi setelah pailit, dengan uang yang ada, waktu itu saya terjerumus di money game. Money game itu parah banget sih, dan itu miris banget. Sampai tabungan saya itu cuma ada 2.500 rupiah. Pernah sampai titik 2.500. Iya. Dan Ricky bener-bener nggak tahu loh. Iya. Di balik bayangin yang seperti ini ternyata pernah. Iya. Jadi aduh, kita kalau cerita tentang masalah ya, semua orang tuh pasti punya masalah masing-masing gitu. Dan aku yang ngalamin rekeningku 0 guys. 0 ya, bayangin BCA kita cek mutasi tuh 0 saldonya. Itu sering banget. Sampai kadang-kadang kita udah takut banget, aduh jangan sampai rekeningnya mati nih. Ya kan, minimal kadang minta tolong teman transferin 50.000, 100.000, sampai kayak gitu bayangin. Supaya rekeningnya tuh aktif gitu. Nah, jadi kalau dilihat sekarang hasilnya kayaknya enak ya, enak. Sebenarnya prosesnya tuh panjang. Tapi saya bersyukur berapapun rezeki yang Tuhan kasih ke saya, mau kecil, mau sedang, mau besar, saya bersyukur gitu. Kenapa? Benar, saya bersyukur dalam arti gini, aduh Tuhan makasih kalau besok anak-anak saya boleh makan yang di luar menu telur gitu. Jadi saya benar-benar bersyukur aja sih. Dan saya bukan tipe yang pantang nyerah gitu.